kelompok 9A, Prodi Manajemen, NPM 2301006. Di video ini, kami dari kelompok 9A akan memberikan penjelasan ataupun jawaban dari kuis yang diberikan Umi. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Aulia Dalimunte, NPM 230100171. Nah, di sini aku ingin mewawancarai teman-teman aku mengenai iman dan takwa. Ikutin aku yuk. Hai Kak, boleh ingin mewawancarai nggak? Boleh? Namanya siapa? Nama aku Iftitha Salsabila, NPM 2301049 dari Prodi Manajemen. Nama saya Sekara Dela Artikasari, NPM saya 230108089. Nah, di sini saya ingin nanya mengenai iman dan takwa. Bagaimana pendapat kalian mengenai iman dan takwa yang kalian tahu? Iman itu artinya adalah percaya atau yakin, sedangkan takwa itu artinya takut. Maksud takut di sini itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka iman dan takwa ini hubungannya saling berkaitan. Ketika kita yakin kepada ketuhanan Allah, maka kita akan membuktikannya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti surah Al-Imran ayat 102 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, maka dan janganlah engkau mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Menurut pendapat kakak? Kata iman berasal dari bahasa Arab, artinya percaya. Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Berarti bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dengan sempurnaannya. Kalau takwa berasal dari kata wakia, artinya memelihara. Maksudnya ialah memelihara hubungan baik dengan Allah dan meninggalkan larangannya. Hubungan iman dan takwa ini saling berkaitan satu sama lain. Berkaitannya, mereka tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang memiliki iman, dia harus juga memiliki takwa. Karena iman tidak pernah terwujud jika tidak takwa tidak akan pernah terwujud jika tidak memiliki keimanan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Diananda Lubis, MPM 230100021 dari Prodi Manajemen. Saya di sini ingin mempertanyakan kepada teman-teman saya tentang bagaimana proses terbentuknya iman itu. Ayo guys. Halo teman-teman, saya mau bertanya. Pertama-tama perkenalkan diri. Nama saya Devi Anggis dari Prodi Manajemen, MPM saya 2301043. Kalau kakak, Perkenalkan, nama saya Marsha Lubis dari Prodi Manajemen, NPM 230100199. bagaimana proses terbentuknya iman itu? Proses terbentuknya iman itu dapat diawali dengan proses pengenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Proses mengenal itu adalah proses awal untuk kita mencapai suatu keimanan kepada Allah. Bagaimana seseorang itu bisa memiliki iman jika dia tidak mengenal ajaran Allah? Seorang menghendaki anaknya menjadi seorang mukmin, maka dia harus diajarkan diperkenalkan dengan ajaran Allah sedini mungkin, sesuai dengan kemampuan anak tersebut dari tingkat verbal sampai dengan tingkat emosional. Bagaimana seorang anak itu bisa menjadi seorang mukmin kepada Allah jika dia tidak mengenal ajaran Allah, perintah Allah dan juga tidak Allah? Kalau kakak, Selanjutnya, proses pembiasaan. Proses pembiasaan juga perlu diperhatikan karena tanpa proses pembiasaan, seseorang yang semula benci bisa menjadi sayang. Seorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah menjadi dewasa, anak itu menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. teman-teman, perkenalkan, nama saya Gita Safia, saya dari Prodi Manajemen, MPM saya 2301052. Di sini saya ingin mempertanyakan kepada teman saya 4 kriteria orang yang beriman. 4. Menafkahkan rezeki yang diterima, yang berarti Allah telah memeratakan ekonomi kita dan agar tidak terjadi antara ketimpangan si orang kaya dengan si orang miskin, di mana yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 92, kita tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama sebelum kita menginfakkan dengan cara yang lebih baik dan benar semua harta yang kita miliki atau yang kita cintai. Cukup sekian pendapat saya, kurang lebihnya saya minta maaf, Kak. Baik Kak, dengan nama siapa? Di sini saya ingin menanyakan 4 kriteria orang yang beriman, coba jelaskan. Perkenalkan, nama saya Nurifa Salsabila dari Prodi Manajemen,
NPM saya 23010118. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 kriteria orang yang beriman. Selalu beribadah kepada Allah, seperti mengerjakan sholat, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, gemetar hatinya ketika mendengar asma Allah. Yang keempat, suka berinfak dan bersedekah di jalan Allah dan sering mendatangi majelis-majelis ilmu dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itulah pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih dari kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memancing ikan di pinggir kali. Ikan didapat senanglah hati. Bekal terbaik di saat mati. Hanya iman dan amal terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.